hormati Bapak Dr. Normansyah sebagai dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari awal semester 2 hingga UAS. Sebelum saya melanjutkan rangkuman ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pembuka. Bunga mawar warna merah, tumbuh indah di tepi telaga. Mari belajar dengan gairah agar menambah ilmu dan wawasan kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karena rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sofia Liantina dengan NPMA 1A025114. Baik, langsung saja. Pada pertemuan pertama itu memahami kontrak dan konsep dasar. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari kontrak kuliah, aturan pembelajaran, sistem penilaian, serta tujuan kuliah berbicara. Selain itu, mahasiswa juga memahami konsep dasar berbicara sebagai salah satu keterampilan komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik. Materi ini bertujuan agar mahasiswa memiliki gambaran awal tentang pentingnya kemampuan berbicara yang baik dan efektif. Baik, pertemuan kedua itu menjelaskan fungsi berbicara. Materi ini membahas fungsi dan tujuan berbicara dalam komunikasi. Berbicara tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghibur, mempengaruhi, meyakinkan, dan menjalani hubungan sosial. Mahasiswa mempelajari bagaimana cara menggunakan komunikasi lisan sesuai dengan situasi dan tujuan tertentu. Pertemuan ketiga itu mengidentifikasi jenis berbicara. Pada materi ini, mahasiswa mengenal berbagai jenis berbicara seperti berbicara formal, informal, persuasif, argumentatif, dan informatif. Setiap jenis berbicara memiliki ciri dan tujuan yang berbeda. Dengan memahami jenis-jenis berbicara, mahasiswa dapat memilih cara komunikasi yang tepat sesuai konteks. Keempat itu menganalisis faktor berbicara. Materi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara, baik faktor kebahasaan maupun non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi pelafalan, intonasi, pilih kata, dan kata bahasa. Sebagai faktor non-kebahasaan meliputi rasa percaya diri, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Mahasiswa belajar bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Yang kelima itu mempraktikkan berbicara informal. Mahasiswa berlatih berbicara dalam situasi santai ataupun informal seperti percakapan sehari-hari dengan teman maupun kelompok kecil. Fokus materi ini adalah meningkatkan kelancaran berbicara, kemampuan menyampaikan pendapat, serta membangun rasa percaya diri saat berkomunikasi. Yang keenam itu mempraktikkan berbicara formal. Materi ini melatih mahasiswa berbicara dalam situasi resmi seperti seminar, rapat, atau kegiatan akademik. Mahasiswa belajar menggunakan bahasa yang sopan, tersusun, dan sesuai kaidah formal. Selain itu, mahasiswa juga dilatih menjaga sikap dan etika saat berbicara di depan umum. Ketujuh, presentasi akademik. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari teknik presentasi yang baik dan efektif. Materi meliputi cara menyusun isi presentasi, membuat pembukaan dan penutup, penggunaan media presentasi, serta teknik berbicara di depan audiens. Tujuannya agar mahasiswa mampu menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan mudah dipahami. 8 adalah UTS. Ke-9 itu diskusi akademik. Materi ini membahas teknik diskusi akademik yang baik, seperti menyampaikan pendapat secara sopan, mendengarkan pendapat orang lain, memberikan tanggapan, dan menghargai perbedaan pandangan. Mahasiswa juga belajar membangun komunikasi yang aktif dan efektif secara forum diskusi. 10 itu debat. Pada materi debat, mahasiswa mempelajari cara menyusun argumen yang logis dan kuat. Selain itu, mahasiswa juga belajar menyampaikan pendapat, memberi sanggahan, dan mempertahankan argumen dengan baik. Debat membantu melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi persuasif. Dan yang ke-11, pidato. Materi pidato membahas teknik berbicara di depan umum secara terstruktur dan menarik. Mahasiswa belajar menyusun teks pidato, mengatur intonasi suara, menggunakan ekspresi wajah yang tepat, serta membangun interaksi dengan audiens agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Dan yang ke-12, berbicara persuasif. Materi ini mengajarkan cara berbicara untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Mahasiswa mempelajari teknik persuasif, memilih kata yang menarik, serta strategis komunikasi agar pendengar tertarik. 13, berbicara argumentatif. Pada materi ini, mahasiswa belajar menyampaikan pendapat disertai alasan, fakta, bukti yang logis. Bertujuan agar mahasiswa mampu membangun argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai situasi komunikasi akademik maupun sosial. Yang ke-14 itu proyek berbicara. Mahasiswa membuat proyek akhir yang berkaitan dengan keterampilan berbicara.
Proyek ini menjadi bentuk penerapan seluruh materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, baik dalam bentuk presentasi, diskusi, video, maupun komunikasi lainnya. 15. Presentasi proyek. Pada tahap ini, mahasiswa mempresentasikan hasil proyek akhir di depan kelas. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik presentasi yang baik, berbicara dengan percaya diri, serta menjelaskan hasil proyek secara runtut dan jelas kepada audiens. Yang ke-16 adalah UAS. A few moments later. Baik, sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa membeli rambutan. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're